Baik, semua peserta, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami ta'zimi Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SH selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah, Gus Ahmad Kanzul Fikri MPD selaku Al-Aqobah 1, Gus Arinal Haq LC selaku pengasuh 4, Gus Faruk Mubarak MSc selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah, segenap Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Aqobah beserta jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan segenap peserta webinar sosialisasi beasiswa S1 Al-Azhar Mesir. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai MC dan moderator webinar kali ini bacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan, lanjut acara yang kedua penyampaian, yang ketiga yakni tanya jawab, dan acara yang keempat yakni penutup. Marilah kita buka acara webinar sosialisasi beasiswa S1 Al-Azhar Mesir dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Halo, apakah sudah terdengar semuanya? Dengar jelas. Ampun. Baik, karena di obrolan ada yang bilang belum terjelas ya. Baik, menginjak acara yang kedua, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh, silahkan, gimana ini pematerinya? Halo, ada suara Mbak? Ya, terdengar secara sangat jelas. Bagaimana siap pemateri kali ini? Allah. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asrafil mursalin ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul mukarramin yang saya hormati Abah Kiai Junaidi Hidayat dan Gus Fikri dan Gus Ronald selaku pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Aqobah. Dan juga saya hormati Ustadz dan Ustazah selaku guru-guru kami dan juga wali murid, wali santri, dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya langsung, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Amri. Jadi saya alumni MA Aliyah Aqobah 4. Dulu masuk Aqobah itu sekitar tahun 2015 dan lulus sekitar tahun 2018. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana mensosialisasikan kampus saya di sini Al-Azhar. Mungkin nanti sedikit saya jelaskan bagaimana mengenai cara kuliah di sini,
data lagi yang ada di sini, terus bagaimana dan lewat apa saja nanti yang bisa menjadi jalur untuk kita ke sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ini akan ada cuplikan. Ini langsung boleh kan, Mbak? Boleh silakan langsung. Oh, mungkin ini akan saya kasih tahu cuplikan sedikit kampus tentang Al-Azhar. Baik. Oke. Oke. Andre. Bentar ya. Oke, siap. Kami siap menunggu bagaimana cuplikan videonya. Yang pastinya sangat sangat luar biasa ya di sana ya. Saya masih belum pernah ini ke sana ini. Mungkin dari peserta ada yang sudah pernah berkunjung ke sana mungkin ya. Untuk ngobati rindu dan yang belum tahu agar segera tahu gimana sih Al-Azhar Kairo itu gitu. Belum kah? Mana tuh? Bentar ya Mbak, ini nanti ini operatornya Kak Masrul. Oke, siap Kak Masrul. Aku join juga. Oh, bentar. Halo Zaki, di unmute dulu ya suaranya. Punya di mute. Halo Zaki. Halo Mbak, gimana? Nah, iya, udah. Tadi suaranya tidak terdengar videonya. Ini sudah terdengar suaranya. Coba di start dari ulang. Bentar ya. Oke, siap. Ini baru pertama kali Mbak, jadi kayak inilah masih banyak belajar. Sama-sama belajar. Nah ini cuplikan antara sekitar ada 3 menit, 45 detik. Cuplikan Jami Azhar wa Jami'atul Azhar. Oke, mari kita saksikan bersama. Ini ada Masjid Al-Azhar. Di sini biasanya kita talakoh ngaji gitu. Ngaji sama Mbak Sen.
biasanya ngaji baru. Ini ada kampus Al-Azhar Putra. Gedung untuk anak-anak ada suasana kalau habis ujian gitu kan. Ini gedung Fakultas Syariah. Ini gedung Fakultas Psikologi. Nah, ini tadi sedikit cuplikan atau gambaran mengenai kampus Al-Azhar dan Masjid Al-Azhar yang biasanya kalau kampus itu buat kuliah gitu, kalau di masjidnya itu biasanya buat kayak salaki gitu, ngaji konsep. Dan ini saya langsung mungkin untuk mempersingkat waktu mau langsung saja presentasi. Nah, kenapa? Zaki, mohon maaf, bisa suaranya agak lebih keras ya, Zaki ya? Oh, bentar, Mbak. Udah, Mbak? Ya, suaranya yang lebih lantang karena kurang kedengaran ya. Kurang semangat nih, Mbak. Mungkin di sini saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, langsung mempresentasikan apa aja nanti di kuliah ini. Ini mungkin saya langsung buka PPT-nya. Udah kelihatan, Mbak? Iya, masih on the way nih. Sudah. Udah. Sudah. Bentar. Ketutupan hilang ini gimana? Zaki, Ya, Mbak. Bentar. Oke, bisa langsung dimulai nih, Mbak. Mbak Fitra. Halo. Ada suara aku nggak? Ada. Halo, Mbak Fitra. Ini bisa langsung saya mulai? Kayaknya habis nih. Tapi ada nggak suaranya? Ada ya. Halo. Mungkin yang lain ada suara saya nggak? Iya, ada. Ya, silakan dimulai, Zaki. Ya, ada, Ustaz. Oh, langsung saja. Jadi gini, kenapa harus kuliah di Al-Azhar? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa sesingkat-singkatnya lah. Nanti bisa kalau ada yang perlu ditanyakan nanti ada diskusi tanya jawab.
ada waktunya. Jadi kenapa harus kuliah di Al-Azhar? Yang pertama, kiblatul ilmi. Bahwasanya Al-Azhar sendiri memiliki kedudukan yang sudah masyhur di kalangan kita. Kalau Ka'bah itu ada kiblat, Ka'bah itu kiblatul shalah umat muslim. Kalau Al-Azhar itu kiblatul ilmi, untuk kiblatnya para pencari ilmu agama. Al-Azhar sendiri sudah berkiprah selama 1000 tahun lebih, yang sudah melahirkan ulama-ulama terkemuka di dunia. Contohnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nah, ini di belakang saya mungkin bisa sebagai contoh karangan beliau. Dan ada juga ulama mu'asyirah dari Al-Azhar. Ulama mu'asyirah itu mungkin ulama yang kekinian, yang modern. Beliau ini masih ada sampai sekarang. Beliau itu Syekh Umar Hashim yang mensyarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Dan mungkin contoh paling dekat di alumni Al-Azhar yang ada di Indonesia itu ada Dr. Quraisy Shihab yang sudah mengarang beberapa kitab, diantaranya Tafsir Al-Misbah, dan ada juga mungkin contoh dekatnya lagi ada Gus Dur, ada Gus Mus, ada Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang keluaran Al-Kharijil Azhar. Dan yang kedua, banyaknya majelis talaki. Nah, jadi di sini itu semua mahasiswa itu ada dua mahasiswa. Satu dia rajin kuliah, mahasiswa akademis, dan ada non akademis. Biasanya itu mungkin yang lama di Mesir ini ada contoh-contohnya mahasiswa yang non akademis. Jadi dia itu di sini cuman kayak ngaji bareng-bareng syekh gitu, biar bisa berlama-lama di sini, ngaji di sini. Di sini banyaknya majelis talaki. Salah satunya alasan mengapa Al-Azhar menjadi surga bagi pencari ilmu adalah tersedianya majelis talaki atau halaqah pengajian di berbagai tempat yang diampu oleh ulama Azhar. Setiap pelajar bisa memilih mana saja kepada siapa saja, mulai dari ilmu lughah, ilmu hadis, ilmu fikih berbagai mazhab. Kita juga bisa mencari syekh untuk mengaji dan menghafal Al-Quran. Jadi semua mahasiswa di sini dibebaskan untuk mau mengaji apa saja dengan syekh siapa saja. Kalau di sini biasanya di sini ada fotonya. Ini ada Syekh Yusri dan ini ada Syekh Muhana. Ini kalau bersama beliau ini, bersama Syekh Yusri, ada contoh gambarnya ini. Beliau ini sedang mengaji kitab Risalah Qusyairiyah tentang tasawuf. Dan ada juga Syekh Muhana, itu talakinya di Al-Azhar biasanya ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Biasanya kalau di sini para mahasiswa itu dia di sini ingin memperdalam ilmu bahasa nih, ingin mendalamin nahwu shorof, balaghah, itu biasanya talakinya itu kayak ngajinya itu ada di sini kayak Syekh Fathi Hijrazi. Beliau ini sangat berkompeten dalam bidang bahasa. Kalau usul fiqh ada Syekh Husyam. Kalau ada yang mau belajar, misal kalau di Indonesia itu kan pakainya madhab Hanafi.
mazhab Syafi'i. Itu biasanya para mahasiswa di sini yang dari Indo itu ada ngajinya bareng Syekh Hisham Kamil. Beliau ini udah banyak karangannya kitab-kitab tentang fikih-fikih Syafi'i. Biasanya yang mau mahasiswa Indo yang belajar sama beliau itu memperdalam madhab Syafi'i. Dan kita juga bisa mencari syekh untuk mengaji dan menghafal Al-Quran. Ada kemarin di Masjid Al-Azhar itu buka pendaftaran setoran Al-Quran. Itu ada 2 kali seminggu kalau nggak salah. Tapi sekarang udah ditutup karena wabah pandemi. Kalau yang biasanya kalau kawan-kawan saya, teman-teman rumah ini setorannya di NU di JKH, Jamiatul Qura wal Hufaz. Jadi di sini juga NU itu udah lengkap dari semuanya. Ada dari bidang kayak Ansor, Banser, Fatayat, JKH, dan di NU juga sudah kayak bikin halakoh-halakoh gitu, kursus atau misal warga Nadliyin pingin ini memperdalam fikihnya atau apa ngajinya gitu, nanti ada kayak diskusi lakesdam. Kalau misal pingin ada ikut kelas terjemah nanti bisa ikut. Pokoknya di NU itu di sini juga udah lengkap dari semuanya. Dan biasanya kalau kita ngaji di sini itu biasanya juga mendapat ijazah sanad keilmuan sebagai tanda bahwa mereka telah mengambil ilmu secara berantai dari guru sampai Rasulullah. Jadi biasanya kalau misal nih kita habis ngaji kitab ini, nanti ada katamannya, ada dikasih ijazah dari beliau, sholawat burdah gitu juga ada dikasih ijazah sama beliau. Dan yang ketiga, kenapa harus kuliah di Al-Azhar? Jadi di sini tuh biaya hidup, harga barang dan biaya hidup di Mesir sangat terjangkau dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya. Dari biaya transportasi, sewa rumah, dan makanan yang sangat terjangkau. Jadi di sini tuh kan kita kan nyewa rumah. Satu rumah itu kalau misal kita pengen nggak terlalu terbebani gitu, kita satu rumah kalau misal ada yang 7 orang satu rumah, 4 orang, ada yang kalau rumahnya besar diisi 8 orang gitu. Jadi di sini tuh kalau soal masalah makan, jadi kita harus belanja kayak bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan. Itu kalau di sini mungkin kalau dibandingkan di Indo murah di sini. Di sini itu misal beras ini di sini kalau yang bagus itu cuman 10 pons Mesir. Ada juga yang 5 pon, ada yang 7 pon. Kalau 10 pon itu dirupiahkan sekitar 9.000. Misal nih kita bulatkan aja ya. Kalau 1 juta rupiah nanti diponkan itu ada sekitar 1.099. Nah, jadi uang rupiah lebih tinggi daripada pon. Bahkan di sini itu kayak buah-buahan, segala macam sayuran itu juga murah-murah. Apalagi kalau musimnya. Kayak misal anggur. Anggur di Indo mungkin 1 kilo 30, 40. Di sini cuma 5 pon. 5 pon setara 5.000. Ya.
cuma 5 pon. Jadi makan anggur itu kayak makan kacang, jadi cemilan. Ada stroberi itu kalau nggak musim itu sekitar normalnya sekitar 10 sampai 8 pon. Setara dengan 10.000, mungkin 9.000 atau 7.000. Tapi kalau lagi musim itu jadi murah banget. Stroberi itu sekitar 5 pon. Dan juga kayak bahan-bahan untuk masak gitu. Di sini cabai itu paling mahal kalau lagi nggak musimnya, itu cuman mungkin 12 sampai 15 pon 1 kilo. Setara dengan 14.000 lah atau 12.000. Tapi kalau lagi musim, harga normalnya, harga biasanya kalau saya belanja itu sekitar cuman 10 pon. Jadi cabai itu 1 kilo setara dengan 10.000. Itu kalau mau masak cabai sampai banyak-banyak tuh, karena murah banget kan di sini. Kalau masalah transportasi di sini kebanyakan pakai kendaraan umum. Misal, aku pengen ngunjungin kawan aku yang ada tinggal agak jauh dari daerah Asir, atau mungkin kalau di Pondok dari Jombang ke Jombang Kota gitu. Itu biasanya ada kendaraan dari kayak Tremco atau Len atau bus pemerintah. Kayak busway gitu modelnya. Jadi jangan khawatir nanti kawan-kawan kalau misalnya pengen ke sini nih. Jangan khawatir, biaya hidup di sini mahal banget kayaknya. Di negara Timur Tengah itu mahal-mahal. Jangan khawatir, di sini itu murah-murah banget pokoknya. Mesir itu negara yang biaya hidupnya terjangkau dari negara-negara yang lain, contohnya dari Arab, Dubai, Maroko. Nah, sangat jauh berbeda sama Mesir. Pokoknya Mesir ini kalau cuman makan di sini murah-murah lah. Dan juga banyak di sini kawan-kawan Indonesia, banyak yang buka kayak matam, rumah makan gitu khusus orang-orang biasanya kalau lagi rindu Indo nih, pingin makan ayam geprek, pingin makan pecel, pingin makan gado-gado, di sini udah ada semua. Soalnya kawan-kawan nih buka bisnis juga di sini, banyak yang buka matam atau rumah makan gitu. Kalau di Indo nih sekarang kan lagi ini rame-ramenya kayak GoFood atau contoh lainnya gitu. Di sini juga ada. Kalau misal aku pengen makan mie Bandung, tapi malas jalan, ya udah tinggal cari di WA. Biasanya tuh sesama mahasiswa kan punya grup, kayak grup bisnis atau grup ngaji gitu. Nanti ada di share broadcast-nya, pesan gitu. Misal aku pengen mie Bandung, aku bisa pesen, bisa dianterin sampai rumah. Tausil gitu. Biasanya cuman ada yang ngirim, misal aku malas jalan pingin tausil itu kayak GoFood gitu. Cuman mereka itu karena kita kan hidupnya di sekitar Kairo, jadi dekat semua. Jadi misal ada yang daerah sini free ongkir, ada juga yang kayak gitu. Ada yang cuman ongkir 3 le, 5 le, itu setara dengan 3.000 atau 5.000. Di sini kalau soal makanan gitu udah, pokoknya nggak usah khawatir lah. Udah ada semuanya di sini. Terus di sini kuliah gratis dan banyaknya beasiswa. Di Al-Azhar sendiri menggratiskan biaya perkuliahan dan memberi beasiswa. Contohnya, beasiswa dari Al-Azhar sendiri memberikan asrama gratis dan uang saku. Kalau beasiswa Al-Azhar itu ada kayak dia dapat asrama, dapat juga kayak uang saku. Dikasih asrama gratis, makan gratis, dan uang saku sekarang
kata kawan kemarin itu berapa ya? 1000 kalau nggak salah. 1000 itu setara dengan 1 juta. 1 juta itu ini kalau buat jajan 1 bulan udah cukup. Yang kurus jadi gendut kayak saya ini contohnya. Banyak makan di sini. Karena apa? Semuanya bahan-bahan makanan itu juga udah murah-murah. Dan di luar Al-Azhar juga beasiswa dari banyak juga kayak para muhsinin orang-orang baik dari luar negeri atau di orang Mesir sendiri itu banyak kayak ngasih beasiswa buat mahasiswa Al-Azhar. Ada juga kayak seperti BZ nih, Baitul Zakat Kuwait. Jadi kalau BZ ini kalau nggak salah syarat-syaratnya ya itu foto nilainya harus di atas jidan, itu syaratnya, sama fotokopi paspor, terus ada fotokopi nanti minta dari kuliah namanya ifadah gitu, kayak tanda mahasiswa gitu. Jadi di sini kalau misal nanti kawan-kawan dari Indonesia, mungkin nanti di bawah saya jelaskan beberapa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau Kamus Al-Azhar untuk negara Indonesia. Mungkin nanti di bawah saya jelaskan. Di sini saya jelaskan sedikit-sedikit dulu. Di sini ada, jangan takut nanti kalau kawan-kawan di Indonesia misal nggak dapat beasiswa, terus di Mesir nanti gimana ya? Kalau misal orang tua udah nggak bisa ngirim lagi. Jangan takut, di sini banyak kawan-kawan yang dari Indonesia itu udah nggak dikirim lagi sama orang tuanya. Di sini ada beasiswa WAMI, beasiswa Majelis A'la. Beasiswa WAMI ini dia kayak beasiswa Al-Azhar, cuman dari luar lingkup Al-Azhar, tapi nanti dikasih asrama gratis, kasih uang saku, kasih makan. Kalau beasiswa Majelis A'la ini dikasih uang saku cuma berapa, 500 atau 700 per bulan. Kalau itu buat makan udah cukup. Mungkin slide selanjutnya. Nah, nanti kita bahas beasiswa atau non beasiswa nanti di bawah setelah ini. Bentar. Pengisi oksigen dulu, mau minum. Siap, silahkan materi. Alhamdulillah. Lanjut. Program studi apa nih? Program studi yang ada di Al-Azhar untuk mahasiswa asing atau misal kayak kita. Jadi di Asia itu banyak banget kawan-kawan dari Indonesia, Malaysia, pokoknya negeri-negeri serumpun kayak Thailand, Kamboja, Singapura juga udah banyak yang di sini. Pilihan fakultas dan jurusan. Ada ini yang bisa kita ambil mahasiswa asing yang non beasiswa. Ada pilihan fakultas dan jurusan. Yang A, Fakultas Syariah wal Qanun, Hukum dan Perundang-undangan. Yang satu jurusan Syariah Islamiyah, seperti saya ambil Syariah Islamiyah. Ada juga jurusan Syariah wal Qanun. Ini studi sekitar 5 tahun. Kalau Syariah wal Qanun ini beda sama Syariah Islamiyah. Dia kayak kalau Syariah wal Qanun ini bedanya dia belajar juga undang-undang Mesir. Kalau saran saya nggak usah boleh ambil Syariah wal Qanun, cuman kan nanti di Indonesia itu dia pakainya konun-konun undang-undang peninggalan Belanda kalau nggak salah. Jadi kalau sama
konun-konun undang-undang Mesir nih kayaknya beda. Jadi mahasiswa Indo yang di sini kayak kawan saya ini yang ngambil apa? Yang ngambil wal konun dikit banget. Ini yang B ada Fakultas Usuluddin. Di Usuluddin ini dia penjurusannya nanti ketika tahun ketiga. Ada 4, 1 jurusan tafsir dan ulumul hadis. Yang 2 jurusan hadis dan ulumul hadis. Dulu Profesor Dr. Quraisy Shihab ini kalau nggak salah ngambil Usuluddin tafsir. Kalau Ustaz Abdul Somad hadis dan ulumul hadis. Kalau insya Allah calon nanti ke depan Dr. Zaki ini jurusan Syariah Islamiyah. Yang ketiga, sorry tadi cuma bercanda. It's okay. Biar nggak tegang-tegang ya. Yang ketiga jurusan akidah dan filsafat. Yang keempat ada jurusan dakwah. Kalau Usuluddin penjurusannya kalau syariah ini dari tahun pertama. Kalau Usuluddin dari tahun ketiga. Kalau Fakultas Lughah Al-Arabiyah itu ada 2 syu'bah, ada 2 jurusan. Ada jurusan Lughah, Arabiyah dan Adab. Dia sastra Arab. Kalau yang kedua jurusan Tarikh wal Hadarah, ilmu sejarah dan peradaban. Tapi mungkin di sini karena mungkin Lughah ini dia agak susah, mungkin gimana ya? Mahasiswa Indo ini jarang yang ambil Lughah setiap tahunnya. Lebih kalau orang Indo lebih ke Fakultas Syariah wal Qanun sama Usuluddin biasanya. Sama Lughah sama Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Kalau Dirasat Islamiyah ini dia menyeluruh. Semua dipelajari sama Fakultas Dirasat Islamiyah. Dari Lughah, dari hadis, dari tafsir, dari akidah, dakwah, syariah, semuanya dipelajari kalau di Fakultas Dirasat. Jadi karena semua dipelajari jadi agak susah-susah gitu. Di sini yang orang Indo biasanya ngambilnya cuman yang paling banyak Syariah wal Qanun. Yang sama Usuluddin. Cuman juga lumayan banyak sih kalau sekarang, tahun-tahun sekarang ini kan banyak juga mahasiswa Indo yang ke Mesir. Yang ngambil Lughah Arabiyah sama Dirasat. Lanjut. Nanti kalau ada yang mungkin yang Anda belum paham gitu, ingin tanya-tanya, nanti ada waktu sesi tanya jawab. Lanjut. Bentar. Oh, kita lanjut. Ini yang penting yang harus kita ketahui. Beberapa jalur masuk Universitas Al-Azhar. Sebelum memasuki pembahasan beberapa jalur resmi masuk Al-Azhar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu program beasiswa dan non-beasiswa. Yang pertama, beasiswa yang mendapat pembebasan biaya secara penuh untuk dapat kuliah di Al-Azhar. Mulai dari bebas biaya pemberkasan, keberangkatan, biaya asrama, bahkan dapat uang saku per bulan hingga liburan gratis ke tanah air. Jadi mulai dari bebas biaya pemberkasan itu seperti kayak menerjemahkan akte
sama raport itu ditanggung sama pemerintah. Kalau keberangkatan, tiket pesawat, biaya asrama, nanti kalau di sini dikasih asrama, akan dapat uang saku, nanti dikasih uang saku, dan hingga liburan gratis ke tanah air. Jadi kalau yang dapat beasiswa BUUS atau beasiswa Al-Azhar, itu nanti setiap 3 tahun sekali nanti ini dikasih tiket untuk pulang ke tanah airnya masing-masing. Dan juga enaknya beasiswa ini nanti di asramanya ini bukan Al-Azhar aja sih. Setiap asrama di sini, beasiswa asrama di sini kayak sebenarnya tadi masih ada lagi beasiswa selain majelis apa yang di luar Al-Azhar tadi seperti WAMI. Beasiswa yang ngasih asrama itu ada juga yang di daerah Mukotong sana. Itu ada beasiswa asrama, juga beasiswa ini dikasih uang saku. Terus yang lanjut non beasiswa. Non beasiswa ini yang seluruh proses Al-Azhar serta biaya hidup selama di Mesir dibayarkan secara mandiri. Sedangkan beasiswa perkuliahan di Al-Azhar sendiri adalah gratis. Jadi untuk kawan-kawan misal kalau nggak dapat beasiswa, nggak mau aku pergi ke Mesir gitu. Pokoknya harus dapat beasiswa. Jadi tenang aja, di sini nanti banyak juga beasiswa yang bisa kita cari. Soalnya jangan takut nggak kebagian beasiswa. Karena di sini rata-rata semuanya setiap mahasiswa nggak boleh double beasiswa. Jadi harus disuruh milih salah satu gitu. Kalau non beasiswa ini kan yang dimaksud dibayarkan secara mandiri. Ini dari mulai pemberkasan, keberangkatan. Ini kalau tahun saya kan non beasiswa. Dulu itu pemberkasan habis sekitar berapa ya? Pemberkasan sama tiket berangkat ke sini itu sekitar habisnya 12 juta. Cuma nanti di sini dibalikin lagi apa 1 juta kalau aku kemarin. Jadi ini tadi kita bahas apa itu beasiswa dan non beasiswa. Jadi selanjutnya jalur-jalur yang bisa kita cari untuk bisa ke sini. Yang pertama ada jalur Kementerian Agama RI. Kalau saya dulu ini ikut jalur Kemenak, ini jalur Kementerian Agama RI. Setiap tahun Kemenak RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau Diktis mengadakan seleksi calon mahasiswa Indonesia ke Universitas Al-Azhar Mesir untuk program beasiswa dan non beasiswa. Pelaksanaan seleksi sekitar antara bulan Mei dan Juni. Mungkin nanti persyaratan lebih rincinya ada di bawah nanti. Lokasi UIN di seluruh Indonesia. Jadi misal nanti dari orang Kalimantan. Nanti tesnya masa di Jawa atau di Jakarta jauh gitu. Nanti di setiap kota yang ada UIN-nya gitu ada tesnya di situ. Kayak misal rumahnya dari Palembang, ada juga di situ dari Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Makassar. Semuanya ada. Jadi seleksi ini secara serentak tapi di tempat yang berbeda-beda. Kota beasiswa, oh ya mungkin nanti ya kalau pengen tahu info-info kapan bukanya nanti bisa selalu dipantau websitenya di www.diktiskemenak.com kalau nggak salah. Atau mungkin nanti kalau kawan-kawan yang ingin ke sini, nanti kalau
udah dibuka pendaftarannya nih. Nanti insya Allah akan apa ya? Mungkin saya kalau biasanya kan langsung nyebar tuh di kalangan mahasiswa sini. Apa Kemenak udah buka nih buat adik-adiknya atau siapa yang pengen kesini share aja gitu. Nah, mungkin nanti bisa saya share ke apa pengurus-pengurus di Akobah mungkin nanti bisa saya share biar tahu kawan-kawan kapan bukanya apa seleksi Kemenak ini. Jadi Kemenak ini ada juga yang kota beasiswa ada 20 orang non kota non beasiswa bagi seluruh peserta yang lulus seleksi dengan hasil nilai minimal 75, biasanya kurang lebih 1.000 orang sampai 1.500 kalau nggak salah. Jadi Kementerian Agama ini dia ngasih beasiswa 20 orang. Seleksinya itu semuanya yang tes itu, yang di UIN masing-masing itu tadi, yang nilainya tertinggi dari nomor 1 sampai 20 itu akan dimasukkan kategori beasiswa. Jadi misal nanti apa teman-teman pengen daftar yang ke sini dan nilainya salah 20 di antara orang apa siswa-siswa lain yang daftar itu berarti bisa dapat beasiswa. Nanti di sini dikasih asrama gratis, biaya pemberkasan keberangkatan gratis, dikasih uang saku, sampai liburan gratis ke Indonesia dibiayai. Kurang enak apa tuh. Jadi ini persyaratannya sebelum ini mungkin syarat daftar. Nanti kalau di pemberkasan itu mungkin harus dipenuhi setelah adanya kalau dia udah dinyatakan lulus baru disuruh melengkapi beberapa persyaratan. Ini persyaratan tes Kemenak ada ijazah, tapi ijazah ini tidak melebihi 3 tahun. Ini mungkin cuma formalitas aja kalau nggak salah. Soalnya atau gimana ya? Soalnya kemarin kawan aku itu dia udah tua, ijazahnya udah lebih dari 3 tahun. Soalnya dia udah S1 di Indo, terus baru kesini lagi. Itu kan kalau dihitung 3 tahun usia ijazah itu kan juga nggak mungkin, pasti lebih juga. Kayaknya kalau nggak salah cuma formalitas. Kita lanjut. Beasiswa yang kedua itu ada kedutaan Mesir di Jakarta, beasiswa Kedubes. Tapi beasiswa Kedubes ini ada persyaratan khususnya nanti. Pelaksanaan seleksi antara bulan April, Juni. Lokasinya di Kedubes karena Pusiba itu adalah cabang dari Darul Lugoh Al-Azhar sendiri. Misal kalau udah tes semuanya dan nggak lulus, tapi masih keinginan untuk kuliah di Mesir itu masih pengen banget gitu. Nah, bisa masuk di sini, Pusiba. Ada contoh-contoh anak Pusiba. Itu kalau di sini ada Andre. Andre ini dia anak Akobah 4 aliyah lulusan 2019 kalau nggak salah. Dia ke sini langsung kuliah. Jadi, Andre ke sini 2019, Desember akhir. Itu udah mau 2020. Aku ke Mesir 2018. Tapi karena aku ini dari Lugoh dulu 1 tahun, dan Andre dari Pusiba itu langsung kuliah. Jadi di sini aku sama Andre ini kuliahnya sekarang satu barengan gitu. Satu tingkat yang sama. Kalau aku semester 3,
Andri juga bareng semester 3 sekarang bareng sama aku karena dia kan musibah langsung kuliah. Enaknya musibah itu ya tadi dia langsung kuliah sesampainya di Mesir. Mungkin udah habis. Mungkin di sini. Oh ya, ada contoh lagi selain Andre yang putri, santri putri itu ada Rifda. Rifda itu alumni Akobah. Dia mondok Akobah 4, cuman kuliah di sekolah di Akobah 1. Rifda nih kalau nggak salah dia bulan Januari ya berangkat ke Mesir. Rifda ini bulan Januari berangkat ke Mesir. Sekitar tanggal 13 kalau nggak salah. Mbak Fitra kayaknya bermasalah suaranya. Iya ya? Oh, enggak, udah. Udah. Apakah sudah selesai penyampaiannya, materi? Mungkin Mbak sebelum sesi tanya jawab, di sini saya ingin Saya ingin ngasih cuplikan lagi biar lebih menarik kawan-kawan tentang kuliah di Mesir. Ini ada beberapa cuplikan di YouTube teman saya. Ini ada di YouTube. Bentar saya putarkan. Bentar ya. Ini menunggu tayangan video dari pemateri, mungkin dari peserta sudah mengantuk atau masih terjadi kebingungan gitu ya. Silakan bisa langsung dituliskan di fitur obrolan Zoom ya, teman-teman semuanya. Nanti insya Allah saya bacakan satu-satu, kemudian akan dijawab oleh pemateri. Ya, oke. Jadi langsung bisa dituliskan di kolom obrolan, gitu ya. Luar biasa ya penyampaiannya, sangat sekali. Walaupun masih terbilang baru ya Zaki ya di Mesir ya. Materi sedang diajak sebentar ya Mbak. Iya. Ini apa suaranya? Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan. Bentar Mbak, ini mau di share screen. Oke, silahkan. Baik, sudah ada pertanyaan. Oh, ini dari Mbak Eldiani ya. Eldiani. Kemudian ada dari Alda juga pertanyaannya. Bagus sekali ternyata rasa penasarannya teman-teman tinggi ya. Ya, sudah ada 3 pertanyaan ini, Mas Zaki. Oke, started screen sharing.
Silahkan. Udah ada Mbak gambarnya Mbak? Sudah. Oke. Bentar. Tapi Ini kayaknya kayak suara listrik ini kan dari salah satu peserta ini suaranya. gimana? Apa dari saya ya? Betul juga. Tapi kayak kresek-kresek di sini pakai sound. Oh, kedengeran. Kedengeran. Ada. Sebagian besar wisatawan datang ke Mesir untuk melihat fenomena dari gunung. Atraksi alam Mesir seperti Laut Merah, juga Gurun Sahara, tak kalah populer di mata mereka. Berikut adalah 10 tempat wisata menarik di Mesir yang wajib kalian kunjungi. Let's check it out. 1. Hurghada. Hurghada adalah kota peristirahatan di tepi Laut Merah. Kota yang bisa dicapai dengan naik bus selama 6 jam dari Kairo ini dianggap surga dunia oleh sebagian besar pelancong. Dengan resort yang indah dan daya tarik taman laut yang mempesona, sangat cocok dikunjungi saat musim panas. Selain itu, kalian juga bisa berpetualang di kampung Badui dengan menaiki unta ataupun mengendarai go-kart menyusuri padang pasir. Sungguh perpaduan yang eksotik, bukan? 2. Matru Siwa. Matru dan Siwa merupakan 2 nama tempat wisata yang berbeda. Karena seringnya 2 wisata ini dijadikan satu paket travel musim panas, maka Matru Siwa menjadi perjalanan panjang yang sangat mengasyikkan. Di Matru terdapat pemandian Ratu Cleopatra yang tersohor karena kecantikannya. Bergeser sedikit, terdapat pantai Agiba atau pantai ajaib yang konon memiliki 7 warna berbeda. Uniknya, jika kamu ingin berenang di pantai ini, kamu harus menuruni bukit terlebih dahulu. Adapun Siwa merupakan pedesaan yang berada di tengah gurun barat, 31 mil dari perbatasan Libya. Beberapa wisata favorit di Siwa adalah Salt Lake atau Danau Garam. Kemudian Jabal Dakrur, sebuah bukit berkumpulnya penduduk Siwa setiap tahunnya. Kemudian Oyon Cleopatra, sebuah sumber mata air yang sejuk di tengah perkebunan kurma. Dan yang paling menakjubkan adalah off-road di padang Sahara. Di sini, kita akan dibuat tegang dengan atraksi sopir jeep dan land cruiser kala menyusuri gurun. Selain menikmati indahnya pesona padang pasir dan oase Sahara, kalian juga bisa bermain skate di gurun sambil menikmati matahari terbenam. 3. Atur, Sinai Selatan. Atur merupakan ibu kota Sinai Selatan yang memiliki berbagai peristiwa kenabian, mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berjarak 400 km dari Kairo, Sinai Selatan memiliki beragam proyek wisata. Di antaranya adalah Uyun Musa yang menyimpan 12 mata air Nabi Musa alaihissalam, kemudian Jabal Tur, lembah di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawasan ini terletak 2.500 meter dari permukaan laut, sehingga udaranya terasa sangat dingin. Sangat cocok bagi kalian pecinta hiking. Di lembah ini juga dibangun sebuah biara bersejarah dengan nama Saint Catherine sekitar abad ke-6 Masehi. Luxor. Luxor dalam bahasa Arab bermakna istana. Dahulu, ia merupakan pusat pemerintahan raja-raja Mesir di era New Kingdom. Sebagai kota wisata yang memiliki kesan klasik, ada beberapa wisata bersejarah yang layak kalian kunjungi. Seperti Ma'bad Al-Aqsa dengan ciri khas pintu gerbangnya yang dijaga oleh 2 patung Ramses, dan di dalamnya terdapat obelisk. Kemudian kuil Karnak yang termasuk tempat peribadatan terbesar Mesir kuno.
Dan ada juga lembah para raja yang super ketat penjagaannya. Karena ia menyimpan 62 kuburan Fir'aun, diantaranya adalah Raja Tutankhamun yang dibalut 120 kg emas. 5. Aswan. Kota Aswan dibelah oleh Sungai Nil dengan pemandangan yang serba alami. Sangat cocok dikunjungi pada musim dingin. Menyusuri kota ini dengan kapal layar seakan melihat kembali kehidupan India, suku asli berkulit hitam yang meneruskan masyarakat Mesir kuno. Terdapat wisata bersejarah di kota klasik ini, seperti kuil Horus dengan lukisan-lukisan ajaib yang belum. Kemudian Philae Temple, pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Nil, dan ada juga Temple of Kompo dan juga Abu Simbel, sebuah kota kecil yang berbatasan dengan negara Sudan. 6. Fayum. Inilah kota paling subur di Mesir yang dibangun oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fayum memang bukan daerah yang punya banyak warisan sejarah. Namun, ia adalah kawasan pertanian yang menjanjikan angin segar. Di antara wisata yang bisa kalian kunjungi adalah Danau Korun, yang menurut penelitian geologis, korun dan harta kekayaannya ditenggelamkan di danau ini. Kemudian ada kincir air Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi bukti tingginya peradaban Mesir saat itu. Dan ada pula kepalanya gimana? Mungkin nanti lanjutan videonya bisa teman-teman tonton kunjungi ke YouTube-nya langsung, karena mempersingkat waktu tadi di Indonesia juga udah malam. Maghrib. Mungkin bisa langsung aja ini masuk ke sesi tanya jawab. Saya dengar suara saya? Halo Zaki. Halo. Halo Zaki. Iya Mbak. Bisa dengar saya? Ada. Oke, saya bacakan langsung ya. Ini untuk yang pertama dari Mbak Eldiani. Ini ya, Assalamualaikum Mas Zaki, jurusan apa di sana yang grade-nya paling tinggi dan paling rendah gitu katanya. Jadi jurusan yang grade paling tinggi dan paling rendah itu apa? Kemudian untuk masuk ke sana yang diteskan apa saja gitu. Nah, ini 2 pertanyaan langsung ya Mas Zaki ya. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya kedua juga ya. Assalamualaikum, bagaimana jika bahasa Arab yang kita kuasai masih sedikit sekali gitu? Dan bagaimana cara uang agar bisa menabung selama hidup di sana gitu, Mas Zaki ya. Jadi yang pertama, grade paling tinggi apa, paling rendah apa jurusannya, kemudian yang diseleksikan apa saja. Kemudian di sini ada masalah kemampuan bahasa Arab masih rendah itu bagaimana di sana? Silakan dijawab, Mas Zaki. Oke, Pak. Mungkin langsung aja tadi jurusan di sana yang grade-nya paling tinggi dan paling rendah. Jadi di sini tuh kalau menurut saya itu semuanya sama grade-nya. Cuman kalau kita bilang tingkat kesulitannya itu berbeda, mungkin juga enggak sih. Tergantung kembali ke kitanya. Kita belajarnya sungguh-sungguh apa enggak, aslinya semuanya sama aja. Tergantung kitanya sendiri sih. Dan untuk seleksi masuk ke sana yang dites apa saja. Jadi ada tes tulis, ada tes lisan. Tes tulis meliputi nahwu, shorof, balaghah, dan tes lisan itu nanti kayak ada kita yang pertama diajak ngobrol,
Terus kita kayak dikasih gambar gitu, suruh jelasin itu yang digambar apa gitu. Terus untuk kemenak itu kalau hafalan Quran cuma 2 juz. Kalau PBNU 5 juz, kalau nggak salah. Berarti bener 5 juz di PBNU, 2 juz di kemenak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika bahasa Arab yang kita kuasai masih sedikit sekali? Siap. Nah, Bagaimana itu? jadi sebelum kita tes ini tuh, di Indonesia itu ada banyak apa namanya broker atau mediator. Mediator ini kayak travel, cuman dia yang bimbelin kita apa yang akan diujikan di tes tersebut. Nanti teman-teman bisa cek aja mediatornya. Itu di situ nanti ada kayak bimbingan bahasa atau bimbingan belajar untuk jawab tes soal tes kemenak sama tes beasiswa. Misal kalau orang Jakarta bisa kayak Rehlata. Oh iya, jadi Rehlata ini dia punya mediator, punyanya alumni Tebu Ireng. Jadi untuk kawan-kawan mungkin bisa ke Rehlata, belajar di situ, bimbel di situ. Di Bojonegoro ini ada Mumtazah. Kebanyakan orang-orang ini belajarnya di Mumtazah. Kawan-kawan dari luar Jawa itu larinya ke Bojonegoro, ke Mumtazah. Kalau di Malang ada Gawatim, ada pokoknya banyak lembaga-lembaga yang bikin kayak itu media belajar sebelum ke Timur Tengah. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana tadi Mbak? Ya, yang ini bagaimana cara menghemat uang agar bisa menabung selama hidup di sana gitu. Cara menghemat uang agar Kayaknya sudah di sini. Kalau di sini misalnya apa? Kan biaya di sini udah murah-murah. Tidaknya bisa disisihin uangnya buat tabung. Kalau kota di sini ya Mbak, saya kan tinggalnya di rumah. Ya. Itu ada wifi-nya. 2 orang bayar 50, ya 600 giga. Itu kalau buat sebulan, buat YouTube kan. Oke. Jadi sangat bisa menghemat ya Mas ya kalau hidup di sana ya. Ya. Oke Mas, ini pertanyaan selanjutnya dari Arif Jauhari gitu ya, Mas Arif Jauhari. Sesuai pengumuman dari Dikti Kemenak bahwa tahun kemarin tidak ada atau diundur sampai waktu yang belum ditentukan untuk seleksi kemenaknya. Nah, apakah benar di Al-Azhar sendiri tidak menerima maba baru tahun kemarin, baik itu dari Indonesia ataupun negara lain, Mas Zaki katanya? Oh, langsung dijawab apa? Ya, langsung Mas. Jadi emang benar kemarin itu Diktis Kemenak dia nggak buka seleksi buat ke Timur Tengah. Cuman di lain itu ada Pusiba tadi yang bisa memberangkatkan dari Diktis Kemenak ke Timur Tengah. Jadi data yang masuk ke saya tadi ada PPMI Mesir, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Saya kan ikut organisasi itu Mas. Itu orang Indo yang berangkat di bulan Januari ini. Ya. Ada sekitar 1.500 berapa gitu, Pak. Itu melalui Polda semuanya. Karena jalur Kemenak tidak buka tadi kan, karena
pandemi. Jadi bener-bener nggak book ya Mas ya yang kemarin ya. Iya, tapi ada jalan lain, ada kesempatan lain. Mungkin ya selain Kemenak tadi. Oke. Terima kasih Mas Zaki atas jawabannya. Kemudian ini juga ada dari Mas Muhyiddin Arifin sama pertanyaannya tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian dari Ahsan Rizky. Oh ini kayaknya anak Akobah ini kayaknya. Assalamualaikum Mas Zaki. Apa di Al-Azhar ada jurusan kedokteran? Halo Mas Zaki. Ya. Sebenarnya di Al-Azhar ini semua jurusan ada. Cuman kalau kayak kita, ijazah pondoknya itu tidak diakui. Kan kalau kayak Gontor, itu kan ijazah pondoknya diakui sama Al-Azhar. Jadi mereka bebas apa milih fakultas apa aja, misalnya kedokteran, arsitek, semuanya di sini hasilnya itu ada. Cuman karena tadi ijazah kita kan nggak diakui, belum diakuin sama pihak Al-Azhar. Jadi kita cuman diperbolehkan 4 jurusan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi Mbak, di lain itu, orang yang dapat beasiswa Al-Azhar yang 20 orang tadi, beasiswa Kemenak, beasiswa PBNU, beasiswa PBSB, pokoknya seluruh orang yang mendapat beasiswa walaupun raportnya itu apa ijazah pondoknya itu nggak diakui sama pihak Al-Azhar, tapi dia dapat beasiswa. Nah, dia boleh nih milih apa aja fakultasnya. Terima kasih Mas Zaki. Kemudian selanjutnya dari Mas bikin lagi ya. Nanya lagi, kalau tes seleksinya antara April sampai Maret, apakah langsung berangkat setelah tes? Atau kalau berhasil gitu ya? Atau nunggu beberapa bulan selanjutnya gitu katanya? Jadi Mbak, dulu saya itu sekitar Juni. Pengumumannya kelulusan itu setelah sebulan kemudian. Tapi karena waktu itu pengurusan di Kedubes Mesir itu visanya banyak yang numpuk. Akhirnya banyak yang harus dikerjakan. Jadi nunggu visa, aslinya bisa langsung berangkat, tapi kan harus dengan syarat visa itu tadi. Jadi visanya itu keluar di bulan November. Nah, saya tesnya bulan Juni, habis itu sebulan kemudian pengumuman, terus nunggu visa, akhirnya November berangkat ke sini. Siap. Sebentar saya cek lagi ya, takut ada pertanyaan yang belum terjawab. Sudah terjawab semuanya. Oh, ini ada dari Dul Fatah, Mas Dul Fatah ini. Assalamualaikum Mas Zaki, apa saja jurusan di Al-Azhar Mas? Oh, sudah itu tadi ya jurusannya. Intinya bisa minta ke saya. Mungkin Masnya ini telat masuk mungkin ya, jadi belum mengetahui jurusan apa saja yang ada di Al-Azhar. Tapi sudah dijelaskan Mas ya tadi oleh Mas Zaki jurusan apa saja yang ada di Al-Azhar. Mungkin nanti bisa di-share PowerPoint-nya Mas ya. Oke, untuk peserta yang lainnya bisa menyusul, kita ada waktu 6 menit nih untuk tanya jawab, 6 menit lagi. Bisa langsung untuk mengetikkan pertanyaan di fitur obrolan. Itu tadi ada pertanyaan dari Gimana? Dari mana? Dari tadi ada Hamdan Bahar tanya. Iya. Oh iya. Mau
Gimana Mas? Iya. Hamdan Fahri kawan dekat saya. Jadi nanti Mbak kalau misal di sini kan mau pingin tinggal di flat atau di apartemen, jadi kita bisa aja kayak misal orang Akobah pingin bareng alat sama anak-anak Akobah, bisa aja nanti tinggal bareng saya kalau yang cowok. Kalau kayak Andre itu kan dia tinggalnya sama saya di satu rumah. Jadi bisa ya untuk menyeting kalau mau tinggal bareng di sana ya. Oke, ada pertanyaan susulan lagi nih sepertinya. Biasanya tesnya menggunakan bahasa Arab kitab-kitab atau Arab modern? Kalau tesnya kemarin itu ada cuma ujian tulis sama ujian tulisan. Jadi kemarin nggak ada disuruh baca kitab, itu nggak ada. Yang digunakan juga bahasa Arab fusah, bahasa Arab resmi. Yang biasa kita belajar. Kemudian oh ya, untuk jam antara Mesir sama Indonesia itu selisih berapa jam katanya. Untuk suhunya juga berapa. Wah ini siap-siap ya dia. Suhunya di sama. Jadi perbedaan waktu antara Indonesia dan Mesir itu sekitar 5 jam. 5 jam lebih cepat di Indo. Oke, berarti kalau di Mesir sekarang jam berapa ya Mas ya? Sekarang Mesir jam 16.27. Iya. Jadi kalau yang LDR nih di sini yang di sana udah malam. Iya, LDR. Semua LDR kali Mas ya, sama keluarganya. Iya, Ya. Benar. Oke, teman-teman Ya, mungkin tadi ada berapa Celcius. Jadi, iya. di Mesir ini ada 2 musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Cuma 2 musim. Kalau musim panas itu sekitar 45 derajat Celcius. Kalau musim dingin itu sekitar 5 derajat. Jadi sekarang ini kayak mau masuk musim dingin. Jadi kalau mandi itu harus pakai air hangat karena udah dingin banget. Iya. Oh iya, ini ada yang kelewatan Mas Zaki. Apa aja kiat-kiat untuk lulus beasiswa di Al-Azhar Mesir katanya? Kiat-kiat supaya lulus dari beasiswa, yaitu itu tadi kita dalam belajar untuk mencapai nilai yang lebih tinggi, harus usaha yang penting. Sering-sering update juga ya mungkin Mas ya. Linknya dan lain sebagainya. Oke, karena waktu kita sudah habis gitu ya Mas Zaki. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak. Semoga yang berniat untuk studi ke sana lekas dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus Mas Zaki dan kawan-kawan semua yang studi di Al-Azhar Mesir. Terima kasih banyak. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya kawan-kawan. Semoga dipermudah kalau mau ke sini, semoga dipermudah urusannya. Nanti misal kalau pengen banget ke sini butuh info bisa langsung hubungi saya juga atau Andre. Oke. Dari pamflet yang sudah disebarkan ya, bisa ya Mas Zaki ya. Oh, hanya ada nomor saya di sana. Nanti bisa saya kirimkan ya Mas ya. Namanya Mas Zaki kalau butuh informasi lebih lanjut gitu ya. Oke. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Karena kita sudah
pukul 21.30 gitu ya. Di sini 21.30 sudah Mas Zaki. Baru Ya. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih banyak. Kami selalu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan. Tadi juga sempat terjadi perubahan linknya juga, tapi itu tidak menutup semangat teman-teman semuanya untuk sudah langsung ke link berikutnya gitu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live, Mbak? Mana? Lihat dulu dong. Halo, halo. Pertanyaan aku gak dijawab, parah. Simpul.